Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Saya Puspita Ayu kembali menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Anda pendengar yang juga sudah berbagi informasi maupun tanggapan dan sudah bersama-sama kami sejak tadi, jangan lupa setelah ini saya juga akan mengajak Anda untuk membahas tema mengenai penguatan pengawas koperasi melalui sistem pengawasan koperasi. Bersama dengan saya Puspita Ayu, inilah Indonesia Menyapa Pagi selengkapnya. Ya, mendengar seperti biasa di hari Kamis pagi ya kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan koperasi maupun UKM. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara soal aturan, regulasi dan lain sebagainya, hari ini saya akan mengajak Anda untuk memperdalam bahasan mengenai penguatan pengawas koperasi melalui sistem pengawasan koperasi. Tentunya saya tidak sendiri, sudah ada Bapak Muhammad Sofan Sofa Eskom, ini Kepala Bidang Tindak Lanjut Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Sofan. Selamat pagi Bu Tata. Apa namanya nih, saya ini nih ya, Pak Sofan tuh dari tadi serius banget soalnya. Kayaknya banyak hal penting yang harus disampaikan kepada pendengar kita hari ini Pak Sofan ya. Baik. Nah, karena kita bicaranya soal koperasi, saya sih mau tanya terlebih dahulu, kalau kondisi koperasi di Indonesia tuh sekarang gimana sih Pak? Baik. Kita harus berdasarkan data dulu ya. Nah, berdasarkan data koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi peningkatan secara jumlah ya. Jumlah anggota juga meningkat, volume usaha meningkat dan SH meningkat. Nah, dari indikator tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kondisi koperasi secara data cukup baik. Namun dengan pemberitaan yang akhir ini terhadap kasus 8 koperasi bermasalah, seolah-olah semua koperasi itu menjadi bermasalah, menjadi buruk gitu ya. Nah, ini kita sebagai pemerintah perlu menyimpulkan bahwa masih ada loh koperasi yang baik gitu ya, yang masih yang baik. Dan hal ini belum terekspos di media. Ya, seperti kita ketahui bahwa 8 koperasi itu juga ada kerugian sebesar 26 triliun, Mbak. Itu besar sekali ya. Sekali. Nah, hal tersebut yang membuat koperasi-koperasi seluruh di Indonesia itu dianggap bermasalah. Mungkin itu kondisinya. Oke, tapi kan menyikapi kondisi itu tentu dilakukan beberapa hal. Kalau kemarin saya sudah bahas tuh Pak soal Permenkop ya kan, itu kan salah satu upaya juga kan yang dilakukan untuk ya ibaratnya membuat orang bisa kembali lagi percaya kita menata koperasi kita. Nah, kalau hari ini saya mau fokusnya di soal pengawasan. Ya kan, kalau tidak salah itu pengawasan koperasi itu dilakukan lewat Permenkop juga kan ya Pak ya. Betul. Permenkop dan nomor 9 tahun 2020. 2020. Nah, ini jadi begini, apa sesuai dengan aturan itu pelaksanaan teknis pengawasannya seperti apa Pak? Ya, jadi kita harus brainstorming kembali ya, bahwa pengawasan terhadap koperasi itu ada berapa layer ya. Layer pertama itu koperasi diawasi oleh pengawasnya. Mereka yang mengawasi day to day, week by week ya, yang selalu mengawasi dari pengurus yang mengelola koperasinya. Nah, layer kedua adalah pengawasan oleh anggota sebagai pemilik ya, ini sebagai pemilik dan pengguna jasa. Sebagai pemilik itu owner, berarti kalau koperasi, kalau anggota masuk ke koperasi itu adalah sifatnya owner, pemilik sekaligus pengguna jasa. Nah, mekanisme pengawasan itu melalui rapat anggota. Kalau di PT melalui rapat pemegang saham. Nah, layer ketiga adalah pengawasan oleh internal audit di koperasinya, audit yang mengawasi
proses-proses keuangan apakah berjalan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat adalah kantor akuntan publik ya. Jadi ini ada beberapa sebelum kita mengawasi ke koperasi, bagi koperasi yang telah memiliki modal sendiri 5 miliar itu wajib diaudit oleh kantor akuntan publik. Kalau sebelum Permen ini ada permen terbaru lagi Pak, Permen 8 tahun 2023 ya. Iya. Sebelum ini koperasi yang KSP yang memiliki omset 2,5 miliar itu wajib diaudit. Kalau yang syariah 5 miliar. Oke. Ya, ini ada perubahan sehingga nah terakhir kita yang ngawasin. Oh, baru Terakhir kita. Kementerian Koperasi dan UKM tuh yang ngawasin. Jadi Betul. sebenarnya pengawasnya udah banyak dulu ya Banyak. sebelum nyampe di Kemenkop ya. Iya betul. Nah, Betul. sejauh ini untuk hasil apa ya namanya? Entah kemudian efektif nggak sih pengawasan itu, keberhasilan atau tingkat keberhasilannya bagaimana? Begitu sejauh ini tuh hasilnya gimana sih? Iya. Pengawasan kita kan dalam rangka pemeriksaan kesehatan ya Mbak. Iya. Nah, pemeriksaan kesehatan itu adalah menilai kinerja keuangan yang terhadap masa lalu ya. Misalkan pemeriksaannya tahun 2023. Nah, yang dinilai itu adalah tahun buku 2022. Nah, hal ini yang menjadi pertanyaan besar kenapa dilakukan pemeriksaan kesehatan itu misalkan cukup sehat. Nah, di 2022 tahun buku. Tetapi pas di saat 2023. berjalan 2003 dia menjadi bermasalah. Karena apa? Karena kita mungkin menilai masa Yang lalu sebelumnya. yang sebelumnya. Oh, oke. Seperti itu makanya pengawasan itu yang kita harus mendudukan kembali pengawasan itu kembali kepada dari yang internal ya, dari pengawas, dari anggota, dari internal audit, dari KAP baru kita karena kan juga keterbatasan SDM jadi harus ada prioritas untuk Kalau yang tahun ini, yang tahun lalu ya 2022 berarti sudah diperiksa. ya ini dari hasil dari pengawasan kita bahwa temuan itu sebesar 22,16% itu di tata kelola ya, tata kelola koperasi itu mungkin kurang baik sebesar 22% ya. Terus kedua aspek profil risiko itu 41%. Nah, kinerja keuangan itu sebesar 30% dan temuannya sebesar 5%. Nah, walaupun profil risiko itu besar, sesungguhnya dalam skala 100 itu profil risiko itu hanya 15%. Jadi kalau misalkan dalam skala 100 itu tata kelolanya itu 30%, profil risiko 15%, keuangan itu 40%, permodalan 15%. Ya, jadi yang paling besar itu adalah di aspek keuangan. Oh ya, kinerja 60%. keuangannya. Ya. Walaupun temuan di sini profil risiko 41%, karena persentase penilaian itu 15%, maka sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Betul. Ini yang signifikan adalah tata kelola dan di keuangan. Oke, Pak Sofan, kita undang pendengar boleh ya? Jadi Boleh. kita nggak ngobrol cuman berdua nih, karena kalau dari kemarin kayaknya kalau koperasi sih banyak deh pendengar kami yang punya apa ya minat untuk lebih memperhatikan ya, ikut mengawasi juga. Nah, untuk Anda pendengar, kami ajak Anda bergabung siang hari ini ya di Pro 3 RRI. Anda bisa langsung hubungi kami di 021384 4545, 021386 6712, 021386 2375,
atau di 0213523172. Jadi Anda bisa sampaikan kalau Anda memiliki pertanyaan begitu atau masukan yang ingin disampaikan, silakan kami ajak Anda, kami undang Anda untuk bergabung. Saya masih akan lanjutkan lagi pembahasan bersama dengan Kepala Bidang Tindak Lanjut Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Muhammad Sofan Sofa Eskom. Selepas jeda yang berikut, tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Anda masih menyimak dialog UMKM, kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia. Kali ini kami membahas mengenai sistem pengawasan koperasi. Jadi bagaimana kemudian penguatan pengawas koperasi melalui sistem pengawasan koperasi. Anda yang ingin bergabung silakan 0213844545, 0213862375, 0213866712, 0213523172. Saya masih bersama dengan Bapak Muhammad Sofan Sofa Eskom. Pak Sofan, kita lanjut lagi ya Pak Sofan ya. Tadi kan kita udah nanya, saya udah nanya nih, di tahun lalu kan udah ada ya berarti kan tadi pemeriksaannya yang hasilnya tadi sudah diungkapkan oleh Bapak. Nah, tindak lanjut kalau kemudian sudah keluar hasilnya itu apa Pak? Ya, setelah tindak lanjut itu kan ada dua, Mbak Tata. Pertama, kalau misalkan itu hasilnya adalah cukup baik itu atau cukup sehat, itu akan keluar sertifikat penilaian. Namun jika hasil dari misalnya dalam pengawasan khusus, itu akan keluar sertifikat. Akan keluar sanksi ya, akan keluar SK sanksi. Mohon maaf, SK sanksi. Nah, namun akhir-akhir ini walaupun mendapatkan cukup sehat, tapi ada pelanggaran yang serius, itu kita akan Kasih sanksi juga. sanksi juga. Misalkan kantor cabang yang tidak berizin, ya itu juga kita kenakan sanksi waktu pemeriksaan tahun kemarin, walaupun hasilnya cukup sehat. Oh, kalau buat yang belum sehat itu, atau misalkan mungkin ya buat insentif buat yang sudah sehat, ada nggak misalkan pembinaan-pembinaan yang dilakukan lagi begitu Pak oleh Kemenkop? Ya, pembinaan itu dari pengawasan ya, sisi pengawasan adalah kan ada temuan-temuan itu ya. Ya, Nah, betul. Pembinaan itu adalah menindaklanjuti dari temuan-temuan yang kita lakukan. Itu bentuk pembinaan dari sisi pengawasan ya. Kalau misalkan insentif ya, mungkin kalau di kita ada pengurusan NIK-nya, terus ada mungkin Jadi support dari ya pihak untuk mengurus yang lain-lainnya. yang lain-lain itu ya. Biasanya kalau mau minjem di suatu bank mensyaratkan misalkan penilaian kesehatan, itu salah satunya syarat mungkin. Pak Sofan, saya ingat jadi kalau tidak salah tuh ada usulan yang perubahan ketiga Undang-Undang 25 tahun 92 ya. Nah, itu kabarnya kalau itu gimana perkembangannya sejauh ini? Kan informasinya surprise-nya udah ada tuh Ya, di alhamdulillah, DPR ya. ya. Nah, terus kalau misalnya yang Undang-Undang 25-nya tadi itu dia emang fokusnya nanti akan lebih kemana itu, Pak? Nah, fokusnya nanti mungkin ada beberapa pembaruan ya, misalkan ada di situ tercantum koperasi multipihak. Ya. Dari sisi pengawasan juga ada pembaruan. Ada sisi ekosistem pengawasan ya, akan ada lembaga pengawas ya, mungkin namanya bisa otoritas pengawas koperasi ya. Semua akan terpusatkan. Selama ini kan dari pusat, terus pembagian kewenangan itu kan dibagi di provinsi dan kabupaten kota. Nah, sekarang kalau RUU ini disahkan, itu akan menjadi pengawasan secara terpusat. Itu dari segi pengawasan. Terus dari segi koperasi ada lembaga dapat menjadi lembaga penjamin simpanan, dapat ya Mbak. Nah, ini untuk menjamin simpanan anggota. Kan selama ini itu nggak ada ya kalau misalkan anggota koperasi mengalami kerugian, maka tidak ada yang bisa menjamin. Beda dengan bank LPS ya. Yang maksimal 2 miliar itu bisa ditanggung oleh LPS. Nah, ini itu dari ekosistem, ada LPS, ada lembaga otoritas yang saya tahu, dan ada mungkin
ketentuan pidana. Oh, mengatur Pidana. juga Iya. ketentuan pidananya. Ya, gitu kan Undang-Undang 25 itu kan sifatnya pembinaan. Jadi Mm-mm. sanksinya hanya bersifat administratif. Ya, paling berat paling pembubaran. Oke. Nah, kalau RU ini ada terkait pengaturan sanksi pidana. Di RUU itu begitu ya, diatur juga nggak peran misalkan pengawasan atau fungsinya pengawasan itu ada di mana? Oh, nanti pengawasan itu porsinya sekian persen misalnya untuk menentukan dia sehat nggak? Maksudnya untuk bisa membantu lah begitu koperasi itu bisa lebih maju berkembang. Ada tidak diatur juga nggak Pak di situ Pak? Ya, dengan lembaga yang otoritas yang ada ketentuan pidana itu mungkin bisa lebih kuat ya, lebih kuat untuk membina dan untuk mengatur koperasi agar kembali kepada jati dirinya. Oke. Ya. Pak Sofan, begini pertanyaan, mungkin pertanyaan dari banyak masyarakat juga begitu ya. Kan kalau selama ini tuh gini, orang tuh berpikirnya bahwa koperasi itu dia akan lebih sederhana begitu ya, pengelolaannya dari bank, lalu kemudian juga mungkin kalau misalnya bank kan kemudian anak cabangnya di mana-mana, pakainya besar lah begitu, yang ditangani juga mungkin lebih banyak lagi gitu. Kenapa sih kalau koperasi itu mesti apa namanya Kecil. diawasin begitu, fungsi pengawas koperasinya itu kenapa jadi sangat penting? Ya, kalau dilihat dari kasus yang sebelumnya ya itu kan besar ya. Rupanya ada koperasi yang bisa menghimpun dana itu cukup besar. Indosurya ya, terus Sejahtera Bersama ya. Yang simpanan anggotanya itu sampai triliunan ya. Kalau Indosurya mungkin kalau nggak salah hampir 13 triliun ya. Terus kalau KSPSB 8,6 itu kan besar Pak. Setara BPR. Dengan konsep RUU ini mungkin nanti akan lebih ketat mungkin ya, high regulated ya. Kalau sekarang kan enggak, masih bersifat administrasi, itu pengawasan yang sifatnya pembinaan. Ya. Jadi kemudian penguatan untuk pengawas koperasi melalui misalkan sistem pengawasan koperasi begitu ya, yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofan, begitu itu urgent. Seberapa urgent begitu untuk dilakukan? Urgentnya itu kita melihat dari kerugian anggota yang ini, rupanya dengan kerugian sebesar itu saya lihat urgensi untuk melakukan pengawasan yang di dalamnya ada ekosistem ya. Kita bicara ekosistem ya, ada lembaga yang OPK, Otoritas Pengawas Koperasi secara terpusat ya. Terus ada lembaga penjamin simpanan, ada ketentuan pidana. Itu ekosistem yang sistem pengawasan yang menurut kami itu harus diimplementasikan ya dengan RUU yang sudah ditandatangani oleh Surpresnya oleh Presiden. Oke, Pak Sofan, nanti saya mau lebih perdalam lagi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk kemudian memberikan penguatan pengawas koperasi ini melalui sistem pengawasan koperasi apa aja sejauh ini. Baik. Ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi selepas jeda. Jangan kemana-mana pendengar, saya akan kembali lagi selepas jeda yang berikut, tetap di Pro 3 RRI. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali dialog kita di hari ini. Saya masih bersama dengan Kepala Bidang Tindak Lanjut Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Muhammad Sofan Sofa Eskom. Kita masih bicara mengenai penguatan pengawas koperasi melalui sistem pengawasan koperasi. Pak Sofan, seperti yang tadi sebelum jeda saya tanyakan ya, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini apa aja sih Pak? Ya, kita telah menyusun Permenkop 8 tahun 2023. Itu salah satu amanat juga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tentang P2SK. Di mana Undang-Undang P2SK mengamanatkan bahwa penilaian terhadap koperasi yang mempunyai pinjaman di lembaga keuangan diatur oleh Menteri
koperasi. Oleh sebab itu kita menyusun Permen 8 tahun 2023 ya. Kita sudah menetapkan bahwa koperasi yang memiliki pinjaman lembaga pembiayaan seperti bank sebesar lebih dari 40% dari aset itu akan dikategorikan sebagai koperasi sektor jasa keuangan. Oh. Ya, ada beberapa indikator selain modal. Apabila koperasi memberikan pinjaman ya, kepada di luar anggota koperasi, itu bisa dikategorikan juga koperasi jasa keuangan. Begitu juga menghimpun simpanan. Ya, koperasi ada istilah dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, dengan Permenkop 8 2023 ini itu adalah untuk memurnikan koperasi. Tapi di satu sisi juga memberikan koperasi untuk berusaha di sektor jasa keuangan lainnya. Itu dua sisi ya. Ya. Apabila koperasi ingin melakukan usaha di sektor jasa keuangan, maka dia harus melakukan mengurus izin ke OJK. Oh, berarti alur dan mekanisme pengawasannya nanti akan berbeda ya, Pak? Akan berbeda. Oh, ini perbedaan ini dampak dari yang kejadian kemarin juga, makanya diatur begitu. Ya, dampaknya itu kan yang besar-besar itu udah ini cerita kalau misalkan KSP yang besar itu mungkin diawasi oleh OJK. Nah, ada penolakan, nah akhirnya oke, kita harus kasih penilaian terhadap koperasi itu. Maka ada amanat untuk melakukan penilaian terhadap koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam. Apakah dia masuk ke koperasi simpan pinjam atau masuk ke koperasi sektor jasa keuangan. Ini ada 2 tahun kita masa untuk penilaian itu, menilai itu ya, memasukkan mereka, mengklasifikasikan lah koperasi ini, begitu ya, betul. Pak Sofan ya. Nah, untuk Anda pendengar silakan, saya memberikan kesempatan Anda yang ingin bertanya langsung begitu ya kepada Bapak Sofan. Mungkin ini punya pengalaman juga begitu ya dengan kinerja koperasi di daerah Anda begitu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda ke 021384 4545, 021386 2375, 021386 6712 dan 0213523172. Tapi Pak, ruang lingkup dari penguatan pengawasan koperasi itu ada apa saja sih? Ruang lingkup ya. Kalau kita bicara ruang lingkup pengawasan itu di Permen 8 itu ya, kita sudah melakukan beberapa hal, misalkan terkait suku bunga. Selama ini kan suku bunga itu diserahkan kepada rapat anggota. Ditentukan sendiri begitu ya Pak ya oleh rapat anggota itu ya? Iya, ditentukan sendiri. Oke. Kalau misalkan anggota yang menyimpan uang, biasanya dia menginginkan bunga yang tinggi. Iya betul. Yang nggak punya enggak. Nah, bagi anggota yang minjam dia pinginnya maunya kecil. yang kecil. Nah, disitulah di rapat anggota itu mencari titik tengah. Itu selama ini ya, titik tengah. Ini mana yang ini ya. Nah, dengan hadir Permen 8 tahun 2023 ini, maka suku bunga simpanan diatur ada maksimalnya 9% ya. Terus terkait penyaluran pinjaman maksimal 24%. Nah, itu satu. Terus kedua, pendirian kantor cabang. Nah, pendirian kantor cabang itu kita lebih memperketat kembali ya. Baik dari sisi permodalannya kita tingkatkan ya, harus memiliki modal itu 2,5 miliar. Kenapa nih hal ini besar ya, karena simpan pinjam itu kan berbasis ini ya, risiko ya. Jadi harus punya modal yang baik ya, modal yang baik dan kuat di situ. Selama ini kan itu mungkin hanya selama ini 15 juta atau udah bisa atau 50 ya. juta itu udah bisa, 375 juta.
Jadi harapannya memang kan kemarin tuh seperti kita bahas sebelumnya tuh Pak, itu kan dari aturan itu harapannya nanti koperasinya benar-benar sehat, Ya. begitu ya, sehingga nggak Ya. nggak jadi apa namanya justru bahaya untuk anggotanya begitu ya. Ya dengan permen ini kita memperkuat permodalan ya, Nah, memperkuat koperasi betul, karena betul. dengan kasus yang sebelumnya itu permodalan itu menjadi hal yang apa ya, yang menjadi koperasi itu menjadi kolaps ya, karena modalnya itu kurang baik ya, banyak menghimpun simpanan tapi modal sendirinya kecil. Nah itu Oke. yang kita atur kembali. Kalau dia lebih besar 40% maka dia koperasi sektor Jasa keuangan. Makanya nanti balik lagi alur mekanisme pengawasannya beda begitu ya. Mungkin juga nanti ada hal-hal yang beda juga nggak dalam teknis apa operasional mereka begitu. Yang saya mau sampaikan kembali itu adalah batas maksimal pinjam juga kita atur. Oh, Ya, sama ini kan tidak diatur batas maksimal pemberi pinjaman siapapun boleh. Nah, ini kita atur sekarang yang terafiliasi dan yang tidak terafiliasi, yang terkait dan kalau bahasa peraturan itu terkait dan tidak terkait. yang terkait dan tidak terkait maksudnya itu? Yang terkait itu misalkan pengurus, pengawas. Jadi nanti di situ akan ada batas-batasnya lagi Ya. berdasarkan 10% dari modal sendiri, total modal sendiri. Tapi kalau anggota itu bukan tidak terkait. Jadi 15% dari modal sendiri. Batas maksimalnya. Batas maksimalnya begitu ya. Oke, itu dia tadi ada Mas Sofan sudah menjelaskan ya. Nah, untuk Anda pendengar silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan Anda juga bisa langsung hubungi kami 0213844545, 0213866712, 0213862375 dan 0213523172. Tapi Pak begini, kita dari tadi udah ngomongin nih soal sistem apa namanya pengawasan koperasi lah, kenapa perlu diperkuat dan lain sebagainya, regulasinya apa. Kok saya dari tadi belum punya benar-benar karena terjeda-jeda kayaknya, maksudnya penjelasannya ada di beberapa sesi. Nah, saya mau lebih apa namanya lebih lengkap lagi Pak. Jadi kalau bentuknya nanti atau misalnya begini, sistem pengawasan koperasi yang dilakukan lewat penguatan sistem koperasi ini seperti apa sih? Itu tadi pertama adalah ekosistemnya dulu ya. Ekosistemnya kita sebaiknya kan saya berharap RUU ini dibahas dan disahkan ya. Karena ekosistem itu sudah terbentuk ya dari sisi lembaga pengawasnya, dari sisi lembaga penjaminnya, dari ketentuan pidananya. Nah, dari situ kita turun ke yang lebih kecil lagi yang tadi saya bicara misalkan terkait bunga ya, terkait izin kantor cabang, terkait uji kelayakan, itu adalah hal-hal yang nanti turunan dari mungkin itu juknis dari LPS itu, lembaga pengawas lembaga pengawas koperasi. Oke, berarti memang yang urgent juga segera pengesahan yang tadi Iya. Undang-Undang 25 Ya RUU perubahan perubahan ketiga dari Undang-Undang 25 tahun 92 tadi itu ya. Betul, itu urgentnya. Urgentnya karena berdasarkan itu baru nanti Betul. teknisnya bisa dibuat begitu ya. Pak Sofan ya. Ya walaupun itu kan prosesnya masih berlangsung, tapi kita juga sudah berusaha menutup melalui Permen 8 Iya. Memperkuat permodalan koperasi ya. Tapi kalau secara keseluruhan memang seberapa signifikan sih perbedaannya begitu perubahannya Pak? Atau hanya di sebenarnya ini yang terkait dengan ekosistemnya aja yang berubah, yang lainnya mah enggak? Atau itu akhirnya mencakup berapa persen tuh perubahannya? Itu perubahannya itu signifikan. Signifikan ya? Iya. Misalkan lembaga otoritas pengawas koperasi itu kan selama ini yang masing-masing daerah masing-masing dengan perbedaan mungkin interpretasi ya kan terhadap misalnya ini, terus perbedaan pengetahuan. Nah, ini akan menjadi satu, semua standar dengan standar yang sama. Oh, berarti memang nanti juga akan ada perubahannya juga besar ya. Tapi sudah sejauh ini sudah mulai disosialisasikan nggak sih Pak? Maksudnya nanti perubahannya kira-kira akan seperti ini. Bagaimana? Ya, secara sosialisasi sudah kita lakukan, dengan tanggapan-tanggapan dari masyarakat dan gerakan koperasi, dan kita tuangkan dalam RUU yang perubahan ketiga dan sudah kita
Oh, jadi tapi memang sudah diserap ya berbagai Sudah, aspirasi sudah dari ada masyarakat pernyataan. menanggapi begitu ya rencana perubahan-perubahan itu. Karena serap aspirasi. Oh, serap aspirasi Ada itu udah. yang penting. Jadi kalau misalnya Anda juga ini saya masih ada sedikit waktu, kita coba nanti akan lihat juga kira-kira ada yang menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp. Nah, Anda juga bisa gunakan 081399399888. Pak Sofan, jadi Ya. kalau sekarang ini tantangan dan harapannya ya terkait dengan penguatan pengawasan koperasi melalui sistem pengawasan koperasi ini apa? Nah, kalau tantangan tuh banyak. Pertama, kalau pengawasan ya, misalkan kurangnya pemahaman jati diri anggota. Jadi anggota hanya memanfaatkan layanan koperasi misalkan hanya untuk pinjam, tapi terhadap jati diri koperasi itu belum. Misalkan kalau saya mendaftar sebagai anggota koperasi itu dia berarti kan harus saya paham bahwa saya itu pemilik. Iya. Milik saya. Dan ada hak dan kewajiban seperti itu. Nah, itu hal-hal tersebut itu yang kurang Iya, iya. ya, mungkin ya. Karena koperasi itu kan Mungkin milik pragmatis. bersama ya. Betul. Jadi mungkin dari sisi anggotanya juga nggak kurang perhatian. Dari sisi koperasi juga tidak ada pendidikan perkoperasian Betul, terhadap betul. anggota tersebut bahwa kamu ini sebenarnya pemilik sekaligus pengguna jasa. Nah, selama ini tersementasi bahwa saya adalah anggota penyimpan. Jadi anggota itu kayak konsumen, padahal kan anggota itu juga bagian dari koperasi Betul, itu sendiri pemilik. begitu ya. Kalau di sektor real, koperasi boleh melayani di luar anggotanya. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya. sewa pinjam itu adalah anggota dan untuk anggota oleh dan untuk anggotanya. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang lain yang dijumpai? SDM. Ya, SDM pengawas koperasi. Maka dari kita juga ada pelatihan-pelatihan terhadap peningkatan kapasitas baik SDM pengawasnya maupun SDM di koperasinya ya. Tantangan yang lainnya ada, Pak Sofan? Ada rotasi pejabat ya. Itu agak susah ya kalau Jadi kadang kita datang di tempat A, kemudian 3 bulan kemudian ganti. Nah, itu kan kontinuitas terhadap pembinaan, pengawasan terhadap standarisasi pengetahuan juga menjadi terhambat ya. Kita ngulang lagi dari nol, Oke, nah Seperti itu. apa namanya menjawab berbagai tantangan-tantangan itu sudah ada langkah-langkah yang disiapkan. Kita nanti bahas Iya, selepas jeda. Baik. Jadi kita jeda lagi dulu sejenak, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Saya akan kembali lagi selepas informasi yang berikut ini. Kilas Berita. Kilas Berita. Ya, pendengar, agenda DPR hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dalam kilas berita berikut. Agenda DPR hari ini. Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 12 Oktober 2023, bersama saya Tiara Mustika. Dalam rangka memperingati Hari Museum Nasional yang diadakan setiap tanggal 12 Oktober, DPR RI mengadakan pameran Hari Museum Indonesia di lobi Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta. Pembukaan dilaksanakan pada pukul 9 pagi ini. Masih di jam yang sama, Biro SDMA DPR RI mengadakan sharing session peran instansi pembina jabatan fungsional sebagai Human Capital Business Partner bertempat di ruang rapat BAKN. Jam 11 siang, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat DPR RI menghadiri Kemenkumham Award di Hotel Aston, daerah Grogol. Agenda di jam 1 siang, diadakan seminar Harmusindo atau Hari Museum Indonesia, urgensi penyusunan rancangan Undang-Undang Permusiuman di ruang Abdul Muiz Gedung DPR RI.
Di ruang rapat Pansus, diadakan Musyawarah Nasional Asosiasi Museum Indonesia atau AMI. AMI adalah perkumpulan museum seluruh Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1998 di Yogyakarta. AMI beranggotakan museum pemerintah dan swasta yang ada di Indonesia. AMI beralamat di Museum Nasional dan bersekretariat di Gedung Koordinator Anjungan Daerah dan Museum Taman Mini Indonesia Indah. Sementara di ruang Media Center Gedung Nusantara 3, Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, diselenggarakan Dialektika Demokrasi dengan tema Peran DPR dalam Upaya Mendukung Berakhirnya Konflik Palestina versus Israel dengan narasumber 1. Anggota Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI dari fraksi PKS Mardani Alisera. 2. Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Sofwan Albana dengan moderator Soza Hutapea, jurnalis televisi. Saat ini, DPR memasuki masa reses pada masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024. Masa reses akan berlangsung sampai dengan tanggal 30 Oktober yang akan datang. Pada masa reses, anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, memantau langsung ke lapangan perkembangan kinerja mitra kerja. Selama masa reses, anggota DPR juga bertugas menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Anda dapat bertemu dan menyampaikan langsung pada anggota DPR di rumah aspirasi yang tersebar di seluruh tanah air. Seluruh temuan dan masukan yang disampaikan masyarakat akan dibahas pada masa persidangan yang akan datang. Demikian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI serta dengarkan siaran langsungnya melalui website dprparlemen.dpr.go.id/radio-parlemen. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa. Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Maka pokok intisari mandat membangun bangsa, nation building dari kemerosotan zaman kolonial. Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan dengan senantiasa berhati teguh, berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Memori kolektif bangsa, gagasan, pengalaman, dan imajinasi para tokoh bangsa. Demokrasi yang kita adakan, misalnya semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Memori kolektif bangsa membangun rasa kesadaran dan keindonesiaan karakter bangsa. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. Memori kolektif bangsa hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Kita lanjutkan kembali. Ini di sesi yang terakhir saya masih bersama dengan Bapak Muhammad Sofwan Sofa. Pak, tadi kan tantangannya sudah. Bagaimana kemudian cara menjawab tantangan itu? Baik, dari sisi ada kita bagi ya pemerintah dan koperasi ya. Pertama terkait pemahaman pekoperasian atau jati diri koperasi. Dari sisi pemerintah kita mendorong dari pengawasan itu untuk memasukkan di salah satu indikator pengawasan ya pelaksanaan pendidikan perkoperasian ya. Nah dari sisi koperasi kita harus menyisihkan hasil SHU itu untuk pendidikan perkoperasiannya atau membiayakan dari salah satu komponen biaya dari koperasinya untuk meningkatkan kapasitas dari anggotanya, pengurusnya, pengawasnya maupun pengelolanya terkait pengelolaan di usaha simpan pinjam. Nah dari SDM koperasinya dari pemerintah juga ada pelatihan ya. Terus dari sisi koperasinya juga tadi harusnya menyisihkan. Nah terkait rotasi pejabat ini kita ada namanya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Oh, ya. Oke. Itu kita harapkan dengan JFPK ini kita ada satu semacam interpretasi yang sama.
ya terhadap pelaksanaan dari Permen 9 tahun 2020 dan turunannya Juknis 15 tahun 2021. Nah, itu menjadi satu kesamaannya dengan JPK ini. Oke. Nah, itu pembinanya kita semua kalau JPK. Ya, jadi dengan Diharapkan nanti satu visi, satu satu cara, visi, satu satu misi, sudut iya. pandang, Iya, satu betul. cara menangani begitu ya, cara Pak. menangani, cara mengawasi Iya, menjadi iya, satu. iya, iya, Selama iya, ini iya. kan terputus ya. Beda-beda ya, Nah, masih. dengan JPK itu mungkin kita harapkan bisa kembali menjadi Oke. satu kesatuan. Nah, yang besar juga nih Pak sebenarnya kemarin yang sempat ditanyakan sama orang itu kan akhirnya soal modal. Nah, permodalan koperasi itu ya dari sisi koperasinya juga banyak yang protes kan. Ini terlalu besar nih kalau ini. Nah, tapi kalau misalnya bicara soal ya tadi kan juga ada tuh permodalan juga ada kayak temuan masalahnya. Nah, itu untuk masalah-masalah yang permodalan itu gimana? Ya. Modal kalau misalkan disimpan pinjam dia harus kuat di permodalannya. Betul. Karena dengan modal kuat dia akan menjadi bantalan apabila koperasi itu mengalami kerugian. Iya. Ya, maka dengan Permen 8 2023 ini diperkuat untuk melakukan usaha simpan pinjam misalkan tingkat kabupaten kota 500 juta. Gitu ya. Terus kemudian di provinsi menjadi 1 miliar. Nasional naik menjadi 2 miliar. Ya, itu dari itu. Nah, dari sisi kantor cabang juga tiap itu harus menyediakan modal 2,5 miliar. Nah, itu kalau dikalkulasi itu akan memperkuat permodalan. Ya, selama ini kan terlalu mengandalkan namanya modal pinjaman yang berasal dari anggota yang bentuknya simpanan. Oke. Ya. Ya. Nah, akhirnya struktur dari modal itu tidak seimbang. Apabila terjadi suatu dikit goncangan maka kolaps seperti itu. Nah, dengan memperkuat permodalan ini diharapkan lebih kuat lah KSP ini, gitu. Karena ini berbasis resiko. Oke, baik Pak Sofan, menutup perbincangan kita begitu di hari ini, pesannya Pak Sofan untuk masyarakat apa ini? Saya pertama harapan dulu ya tadi. Iya. Tadi harapan pemerintah belum. Iya. harapan kami pertama itu adalah disahkannya RUU yang dari surprise presiden yang telah diserahkan kepada DPR. Kita berharap sangat dengan pembahasan dan pengesahan RUU ini. Itu harapan dari kami ya. Nah, tadi apa tadi Mbak nanya? Pesannya untuk masyarakat, berarti masyarakat mendukungnya gimana ini supaya kita bisa sama-sama memperbaiki tata kelolanya begitu ya, sistemnya begitu. Tentu kontribusi masyarakat terkait adalah apabila ada temuan-temuan ya segera dilaporkan ya secara tertulis, bikin siapa namanya mau, terus kemudian dapat kita tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ya. Yang jelas memang sekarang berarti sistem pengawasannya itu sudah jadi lebih baik, sudah jadi lebih kuat kalau sekarang. Ini kan Permen 8 2023 ini baru Juni ya. Baru beberapa bulan ya. Ya. Nah, untuk melakukan efektivitas itu kita lihat mungkin jangka menengah mungkin 3 tahun. Tapi mudah-mudahan dengan di sektor kebijakannya sudah cukup baik, mungkin kesananya akan kita harapkan lebih baik lah. Ya, yang jelas ini ibaratnya ini tiang pancangnya dulu. Betul, begitu ya Pak ya. Fondasinya dulu kita nih. buat, nanti pelaksanaannya kita lihat dan tiap tahun kita evaluasi. Makanya perlu peran serta dari masyarakat juga ya, untuk mendukung itu. Betul. Begitu ya. Peran serta masyarakat, anggota koperasi dan JFPK. Oke, baik. Pak Sofan, terima kasih Pak Sofan sudah Sama-sama, berbincang Bu, dengan kami. Bu Sehat Tata. selalu, sukses selalu. Sampai Makasih. ketemu lagi. Makasih. Sukses selalu ya Pak Ya, untuk sama-sama. koperasi kita. Demikian mendengar dialog UMKM di hari ini, kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan RRI. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali lagi untuk menyampaikan informasi-informasi lainnya di Dinamika Olahraga.